Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Oke, kita memasuki pelajaran hari ini yaitu simulasi dan komunikasi digital. Ini adalah pertemuan kedua sebenarnya ya. Tapi kalau kemarin pertemuan pertama itu tentang logika dan algoritma itu berada di KD 3.1 ya. Sekarang kita 3.2 ya, yaitu tentang petaminda. Nah, pada materi petaminda ini adalah pertemuan pertama kita. Nah, petaminda, apa itu petaminda? Ya, petaminda atau mind map yaitu peta pikiran. Kalau sudah peta pikiran berarti yaitu yang ada dalam pikiran kita itu dipetakan ya. Nah, menurut sang pengembang Tony Buzan tahun 1974, petaminda merupakan suatu teknik mencatat yang menonjolkan sisi kreativitas sehingga efektif dalam memetakan pikiran. Berarti petaminda itu adalah hasil catatan yang ada dalam pikiran kita. Kita catat, tapi di situ ada sisi kreativitasnya. Dari mana? Oke, nanti kita jelaskan ya. Nah, selanjutnya, teknik mencatat melalui peta pikiran atau mind map ini dikembangkan berdasarkan cara otak bekerja, ya, selama memproses suatu informasi. Jadi, peta pikiran itu adalah, ya, suatu yang berasal dari apa yang kita serap di otak kita tentang suatu informasi. Selama informasi disampaikan, otak akan mengambil berbagai tanda dalam bentuk beragam mulai dari gambar, bunyi, bau, pikiran, hingga perasaan. Jadi otak kita ini akan bisa menangkap, misalnya ada seseorang yang menyampaikan informasi. Di dalamnya itu nanti ada berupa gambar atau nanti bunyinya seperti apa, maka otak kita akan mampu menangkapnya. Nah, hasil dari pikiran kita, apa yang kita tangkap dalam pikiran kita, ya, itu dituangkan dalam petaminda. Sehingga dalam tuangan tersebut bisa nanti berbentuk simbol, kata, garis, dan warna. Mind map yang baik akan dapat menggambarkan pola gagasan yang saling berkaitan pada cabang-cabangnya. Nah, pengertian lain ya. Mind mapping atau dikenal juga peta pikiran adalah tool yang terstruktur untuk membantu siswa dan guru mengerjakan proses pengajaran dengan baik ya. Jadi mind mapping atau petaminda ini dia bisa membantu kita ya dalam proses belajar mengajar. Kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan dengan mudah, bisa memahami ya jika dituangkan dalam peta pikiran. Ya. Karena mapping atau petaminda dapat menstimulasi otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Jadi jika kita biasa menggunakan otak kanan untuk berpikir, nah dengan petaminda ini dia otak kiri dan otak kanan kita juga bekerja gitu. Mind map akan sangat bermanfaat ya dalam pembelajaran, terutama dalam keterampilan mencatat dan mengingat. Ya, manfaatnya satu, membantu dengan kemampuan otak untuk berkonsentrasi. Jadi, dengan adanya petaminda itu kita bisa lebih berkonsentrasi. Ya. Terus, memungkinkan esensi materi lebih jelas. Esensi itu apa? Yaitu inti materi atau inti pelajaran, ya. Inti materi, ya. Jadi, jika seseorang menyampaikan panjang lebar, ya, terkadang orang itu tidak mampu menerimanya dengan sempurna atau tidak semua itu bisa terekam atau tidak semuanya kata-katanya bisa kita catat ulang. Nah, dengan adanya petaminda, jadi kita hanya mencatat inti-inti apa yang disampaikan, inti-inti dari sebuah kasus. Tuh. Secara visual, relatif lebih jelas urutan informasinya. Lebih mudah dimengerti, membuat sambungan antara ide-ide mudah untuk dilihat. Terus meningkatkan daya ingat menjadi long term memory atau mengingat jangka panjang. Jadi daya ingat kita tuh lebih panjang dari yang kita perkirakan. Misalnya kita mengingat sebuah hal pagi ini, mungkin siang kita lupa.
Ya, seperti materi di sekolah, belajar di sekolah sampai rumah lupa. Tapi dengan adanya peta minda ini, ya, kita akan lebih mudah untuk mengingat. Ingatan kita itu lebih panjang lagi jangkanya. Terus meningkatkan keyakinan kita dalam kemampuan kita untuk belajar. Manfaat lainnya atau keunggulannya bila siswa menggunakan teknik mind map yaitu mind map meningkatkan kreativitas individu maupun kelompok, ya. Kenapa kreativitas? Karena dia setelah nanti disampaikan panjang lebar, nah kita disuruh membuat peta minda, yaitu dia mempersingkat tapi jelas. Gitu. Kita lebih kreatif karena nanti di dalam peta minda kita bebas berekspresi. Bagaimana sih kita mencatat atau mengingat materi itu, caranya gimana supaya kita bisa lebih ingat. Nah, itu caranya. Jadi kreativitas kita itu bisa keluar. Misalnya surat adalah ini dalam surat itu terbagi dalam 2, resmi dan formal. Nah, kalau dengan peta minda kita hanya membuat surat terbagi 2, formal dan tidak formal. Nah, nanti kita ada contohnya ya. Terus mind map memudahkan otak memahami dan menyerap informasi dengan tepat. Mind map meningkatkan daya ingat. Mind map dapat mengakomodasi berbagai sudut pandang terhadap suatu informasi. Mind map dapat memusatkan perhatian siswa, ya. Karena dalam mind map itu nanti atau dalam peta pikiran itu nanti, ya, banyak warna yang membuat mungkin orang-orang lebih tertarik, ya. Kalau kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa pasti lebih tertarik kalau banyak gambar atau warnanya lebih jelas, ya. Tuh. Terus mencatat dengan teknik mind map menyenangkan, ya, karena tadi kita bisa berekspresi, bisa berkreativitas. Terus mind map mengaktifkan seluruh bagian otak kita. Jadi otak kita tuh bisa berpikir lebih gimana ya? Ya, lebih dari yang kita duga lah. Misalnya kita mau membuat seperti apa sih yang disampaikan guru itu, bentuknya nanti gimana sih, warnanya mau warna apa sih kalau disuruh meringkas dalam bentuk peta minda gitu, ya. Terus nah, masuk ke metode pembuatannya, ya. Metode atau cara, teknik atau langkah-langkah dalam pembuatan peta minda itu, ya. Yang pertama, membuat ide pokok. Jadi dia harus ada ide pokoknya, apa sih yang mau dibahas, ya. Itu awal kita memulai peta minda. Dan nanti ide pokoknya itu diletakkan di bagian tengah. Terus ada tambahan cabang, nanti ada panah-panahnya yang melengkung bentuknya. Yang selanjutnya tambahan kata kunci, ya. Terus itu nanti diletakkan di setelah cabang yang kita buat. Berikan warna pada cabang. Nah, warna itulah yang akan membuat kita tertarik, ya. Membuat kita lebih kreatif, mau dibuat warna apa gitu cabang-cabangnya. Tambahan gambar, ya. Nanti setelah panah, kata kunci, nanti ada gambar. Tujuan gambar itu apa? Supaya lebih jelas. Tuh, boleh nggak pakai gambar? Boleh kata-kata aja boleh. Tuh, ya. Nah, oke. Tadi itu setelah ada metodenya. Nah, sekarang kita masuk contohnya. Jadi kalian lebih paham peta minda itu apa sih, gitu kan? Nah, tadi katanya ada yang pertama apa? Yaitu menentukan ide pokok. Contohnya apa? Liburan keluarga. Nah, ide pokoknya apa? Yaitu liburan keluarga. Terus tadi yang selanjutnya adalah tambahkan cabang. Nah, contoh kita adalah liburan keluarga. Nah, dalam aktivitas liburan keluarga itu ada apa aja, ya? Bagian-bagiannya. Nah, ini dia cabangnya, ya. Yang pertama, aktivitas. Nah, aktivitas. Terus apalagi? Perlengkapan. Selanjutnya apalagi? Ada orangnya siapa aja, ya. Lanjut, yaitu jalan-jalan. Liburan ngapain? Jalan-jalan atau beraktivitas. Nih. Nah, nanti di bagian jalan-jalan, itu jalan-jalannya kemana? Nah, ini ada cabang lagi. Nih, ada pantai, ada mall, terus
water park, taman. Nah, ini ada gambarnya. Nih, kan? Nih, mall, pantai, gambarnya apa? Payung. Terus kalau seandainya orangnya siapa aja? Ya, ada ayah, ibu, paman, sepupu, teman. Lanjut ke panah berikutnya nih. Aktivitas, kalau seandainya di aktivitasnya ngapain gitu lah ya. Aktivitasnya kalau seandainya ke pantai, ini jalan-jalan ke pantai. Ini aktivitas ngapain? Aktivitasnya yaitu ada berkuda, berenang, belanja, atau main bola. Kalau di taman berarti bisa main bola. Kalau ke waterpark apa? Ya, lihat atau bisa berenang atau berkuda ya. Terus nge-mall belanja, ini aktivitas. Nah, ini jalan-jalan. Apa aja lagi yang harus ada dalam liburan keluarga itu? Yaitu perlengkapan. Nah, apa yang harus dibawa? Sepatu, kaos kaki, baju renang, sendal, topi, tergantung kemana kita jalan-jalannya. Cuman tetap ide pokoknya adalah liburan keluarga. Nah, ini aktivitas jalan-jalan orang, perlengkapan itu yang ada pada liburan keluarga bagian-bagiannya. Nah, inilah panah cabang tadi ya. Warnanya beda-beda kan? Lebih menarik. Kenapa? Ya karena dengan warna itu terkadang motorik seseorang atau pikiran seseorang tuh lebih mudah menangkap apabila dia banyak warna atau tergantung warna. Nih, kita bisa mengingat dalam liburan keluarga itu ada apa aja ya. Yang warna kuning itu kemarin misalnya itu ada aktivitas di situ. Terus yang warna hijau itu ada jalan-jalan. Yang warna ungu ada orang misalnya. Terus perlengkapan. Nah, di perlengkapan itu apa aja ya kemarin? Ya, gambarnya oh iya sepatu. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, lanjut ya. Nah, membuat peta minda ini ada aplikasinya. Aplikasinya apa aja sih, Bu? Gitu. Aplikasi yang ada ya, yang dapat kita gunakan yang pertama Xmin. Yang kedua FreeMind. Terus Edraw Min Map dan yang keempat MinMeister. Kalau penasaran boleh kalian searching di Google ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menggunakan aplikasi yang ada salah satu dari 4 ini ya. Itu kira-kira sampai di sini paham ya. Nah, kalau seandainya kurang paham, sekali lagi saya tekankan, kalau seandainya ada anak ibu-ibu yang nggak paham, silahkan bertanya langsung ya. Jangan ini, apa namanya, jangan nanyanya tuh malah ke bukan guru mapelnya. Kalau nggak ada yang jelas, boleh tanya ke guru mapelnya langsung sayang ya. Oke, kira-kira sampai di sini paham? Kalau seandainya nggak paham, boleh langsung komunikasi dengan saya secara pribadi ya, itu lebih jelas karena nggak semua guru tuh ngerti gitu loh. Sengaja untuk pertemuan ini nggak ibu kasih tugas karena di pertemuan selanjutnya baru kita akan membuat ya pakai aplikasi, dari situ nanti baru ada tugas. Kira-kira paham ya, ibu harap kalian paham ya. Semoga aja paham. Kalau nggak paham boleh ditanyakan. Mohon maaf ya kalau seandainya cara menyampaikan ibu terlalu cepat atau nggak paham ya. Kalau nggak paham boleh hubungin saya. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum. Jangan lupa tersenyum hari ini.